Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 18 April 2022 dalam Oktav Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 14 ayat 22 sampai 32 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai 15. Kedua bacaan liturgi hari ini sangat menguatkan iman kita. Iman akan Yesus Kristus yang menderita sengsara, yang mati di kayu salib, kemudian yang bangkit dari antara orang mati. Saudari dan saudara yang terkasih, kita baru saja merayakan hari-hari penting dalam iman kita. Seminggu yang lalu, kita memperingati masuknya Yesus ke kota Yerusalem, atau yang biasa disebut dengan Minggu Palma. Dengan demikian kita masuk dalam apa yang disebut secara liturgis Pekan Suci. Di dalamnya ada Tri-Hari Suci yang berpuncak pada kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Warta tentang kebangkitan Kristus pertama-tama disampaikan oleh malaikat yang ada dalam kubur Yesus. Warta tentang kebangkitan itu disampaikan kepada perempuan-perempuan yang pergi ke kubur Yesus dengan membawa rempah-rempah. Kepada mereka malaikat Tuhan mengatakan, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia sudah bangkit." Namun perempuan-perempuan itu tidak melihat Yesus yang bangkit, Yesus yang oleh pewartaan kedua malaikat itu bahwa Dia sudah bangkit. Sekali lagi, perempuan yang datang ke kubur Yesus tidak melihat Yesus. Mereka cuma diberitahu oleh malaikat Tuhan bahwa Yesus bangkit. "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Saudari dan saudara yang terkasih, dalam konteks itu pewartaan Paskah, kemudian bacaan liturgi hari ini memberikan penegasan lagi tentang kebangkitan Yesus. Injil hari ini bahkan bercerita bahwa Yesus yang bangkit itu, yang dalam bacaan Injil Vigili Paskah diwartakan oleh kedua malaikat kepada perempuan bahwa Yesus bangkit. Sekali lagi, namun perempuan itu tidak melihat Yesus. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus sendiri menampakkan diri kepada perempuan yang baru saja kembali dari kubur Yesus, yang mendengar cerita atau pewartaan malaikat itu bahwa Yesus bangkit. Dalam perjalanan pulang mereka, Yesus menampakkan diri kepada mereka dan berkata kepada perempuan itu, "Pergilah, beritahukanlah kepada saudara-saudaraku
supaya pergi ke Galilea untuk bisa bertemu dengan Dia. Saudari dan saudara yang terkasih, menjadi sebuah fakta sejarah yang tak terbantahkan, karena Yesus yang bangkit itu tidak hanya sekedar isapan jempol, tidak hanya sekedar cerita dongeng, karena Yesus sendiri menampakkan diri. Jadi Yesus yang mati, yang diwartakan oleh malaikat bahwa Dia bangkit, akhirnya menampakkan diri kepada perempuan-perempuan yang datang ke kuburnya. Jadi kesaksian tidak saja dari para muridnya, para rasulnya, tetapi Yesus sendiri menampakkan diri. Saudari dan saudara yang terkasih, ternyata Yesus yang sudah menampakkan diri itu juga akhirnya betul-betul menjadi nyata dan konkret, karena Dia masih hidup bersama dengan para rasulnya, sebagaimana yang diceritakan atau yang dikhotbahkan oleh Petrus, seperti yang diwartakan dalam bacaan pertama hari ini. Bahkan dalam khotbah itu Petrus malah mengatakan warta atau nubuat tentang kebangkitan Mesias sesungguhnya sudah disampaikan oleh Daud. Lagi-lagi Yesus yang bangkit, Yesus yang adalah Mesias, kebangkitannya dari kematian sudah jauh-jauh hari dalam perjanjian lama itu sudah dikatakan bahwa Mesias akan bangkit. Dan Petrus bersama dengan teman-temannya sebagai rasul-rasul Yesus adalah saksi-saksi kunci. Penampakan Yesus dan pewartaan atau kesaksian para rasul menjadi sangat penting. Kenapa? Banyak orang di luar sana yang malah mempersoalkan tentang kebangkitan Yesus. Bahkan yang berkata bahwa cerita tentang kebangkitan Yesus adalah sebuah kebohongan. Itu cerita yang bohong yang diceritakan oleh para rasul Yesus. Belum lagi ada sebagian atau sekelompok orang di luar sana yang menurut keyakinannya Yesus yang adalah nabi seharusnya dan memang akan ditolong oleh Allah untuk bebas dari penderitaan. Maka yang mati di kayu salib bukanlah Yesus, tetapi Dia yang diserupakan dengan Yesus. Sehingga yang disalibkan itu bukanlah Yesus. Yang mati di kayu salib itu bukanlah Yesus menurut logika mereka. Karena yang disalibkan dan yang mati di kayu salib bukan Yesus, konsekuensi logisnya yang bangkit pun bukan Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, itu pendapat orang di luar sana. Tapi pendapat yang seperti itu adalah sebuah hoax, cerita bohong. Dan kebohongan itu ternyata juga sudah tercatat dalam kitab suci perjanjian lama, dalam kitab suci perjanjian baru, secara khusus penginjil Matius hari ini. Bagian terakhir Injil Matius hari ini diceritakan hal yang penting
yang menjadi pegangan bagi semua kita yang percaya akan Yesus yang menderita, yang mati di kayu salib dan yang bangkit dari antara orang mati. Sangat penting bagi kita. Mengapa? Ternyata cerita bohong itu tercatat dalam Injil Matius. Sesungguhnya yang terjadi, para serdadu, penjaga makam Yesus, menyaksikan tentang kebangkitan Yesus. Tetapi ketika mereka bercerita hal itu kepada kaum tua-tua, dan itu artinya mereka kalah karena kaum tua-tua dan kelompok orang yang tidak suka dengan Yesus, yang senang dan gembira dengan kematian Yesus, menyangka bahwa telah tamatlah riwayat Yesus dengan kematiannya di kayu salib. Mereka tidak bisa menerima kesaksian para serdadu yang melihat kebangkitan Yesus, lalu mengarang sebuah cerita hoax, cerita bohong. Mereka malah memberikan sejumlah uang kepada para serdadu supaya para serdadu bercerita hal yang lain, tidak seperti fakta yang mereka saksikan sendiri. Mereka mulai mengarang cerita dan meminta para serdadu untuk berkata seperti ini. Pada malam hari, para rasul Yesus datang mengambil jenazah Yesus. Itulah kebohongan. Yesus yang sesungguhnya dipersaksikan atau dialami oleh para serdadu penjaga kubur sebagai Yesus yang bangkit, tetapi dibuat cerita bohong supaya para serdadu itu yang sudah dicekoki dengan uang, sejumlah uang, untuk bercerita bahwa Yesus tidak bangkit, tetapi Yesus jenazahnya diambil oleh para muridnya ketika para serdadu itu sedang tidur nyenyak. Dan cerita bohong ini sampai sekarang tentu dalam wujud yang lain, wujud yang baru. Saudari dan saudara yang terkasih, seperti apapun orang di luar sana bercerita tentang Yesus yang kita imani, katanya bohong, tidak disalibkan dan tidak bangkit, itu cerita bohong yang mereka anuti. Tetapi kita sendiri mempunyai bukti sejarah yang tak terbantahkan. Yang pertama, Yesus sendiri menampakkan diri kepada kelompok perempuan seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Juga nanti dalam bacaan-bacaan berikutnya sekian banyak terjadi penampakan Yesus kepada para muridnya sebagai bukti bahwa Yesus memang mati di kayu salib, dikuburkan, tapi dia bangkit persis seperti yang dia sendiri katakan jauh-jauh hari sebelum dia mengalami penderitaan kematian itu. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga pewartaan kitab suci hari ini memberi kekuatan kepada kita untuk terus berpegang pada kebenaran iman kita. Apapun kata orang di luar sana tentang iman atau tentang Yesus yang kita imani. Semoga iman kita dikuatkan. Tuhan memberkati.